Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyil mu'ala wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dulur kanca jamaah SPM Denpasar. Pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sampean dan saya masih diberi kesempatan bertaubat, diberi kesempatan untuk menambah amal, diberi kesempatan untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Karena begitu kesempatan itu diambil, sebanyak apapun deposito saldo bank kita, seluas apapun tanah kita, seganteng secantik apapun kita, tidak berguna lagi. Karena itu ibu syukur. Alhamdulillah. Lagi sudah begitu, hari ini ada yang dimakan dan dimampukan untuk melangkahkan kaki ke sini. Itu udah nikmat yang harusnya membuat kita sudah nggak pengen apa-apa lagi. Nikmat yang harusnya membuat kita wis tinggal duduk lalu selonjor sambil ngelus-ngelus kaki sambil ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Damai dunia lagi kalau manusia semua begitu, ya. Jadi manusia ini, dunia makin panas ini kan karena manusia hatinya panas. Hari ini pemimpin G20, gerakan 20 ya, grup 20 itu, yang mulai dari Joe Biden sampai semua lah, Presiden Turki, PM Inggris Gordon, ini pada kumpul di Inggris sana, di Cardiff. Di mana? Di Cardiff atau di Skotlandia gitu. Nah, mereka sedang membicarakan satu di antara topiknya adalah perubahan iklim. Kenapa dunia ini kok makin panas cuacanya? Kenapa banjir di mana-mana? Mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena industri yang tidak terkendali, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, kenapa industri berlebihan? Ya karena manusia rakus. Ya, dulu manusia itu cukup puas dan tidak gerangsang cukup dengan baju. Misalnya bapak ibu kita dulu paling baju 2, 4 sama yang sholat sudah. Beli baju baru itu paling setahun sekali ketika lebaran. Kalau konsumsi baju pun cuma sedikit, maka pabrik juga nggak banyak dibangun. Dulu orang makan ya cukup apa yang disuguhkan sama istri atau ibunya di rumah. Makan cukup gimbal, nasi, sambal, sudah. Sekarang enggak. Orang pengen macam-macam, akhirnya ada pabrik bumbu macam-macam. Kalau pabrik bumbu macam-macam ya asapnya akhirnya enggak karuan di udara itu. Ya, dulu rumah ya cukup, jangankan kok pakai AC, kipas angin aja enggak ada di rumah kita dulu. Enggak ada. Jangankan kipas angin, lampu listrik ini saya dulu tahu itu kalau ada orang punya hajat. Orang punya hajat itu baru nyewa diesel namanya. Iya, nyewa diesel. Diesel itu nyewa. Jadi itu pun sudah mewah sekali. Lampu neon panjang-panjang warnanya kuning hijau itu. Tiap hari yang kita cukup dengan lampu ublik. Akhirnya apa?
penggunaan listrik nggak berlebihan. Sampai tahu, setiap kali kita nyalakan lampu satu sama lampu dua beda sudah. Kalau satu rumah aja misalnya ada 4 lampu, yang harusnya satu lampu cukup, berarti kan kelebihan 3 nih yang sama nyalakan. Lah kalau satu rumah 3, lah kalau ada 10 rumah udah 30 lampu. Kalau ada 1000 rumah udah 3000 lampu. Masa 300.000 lampu sudah. 300.000 lampu ini nyedot buat dari Python itu loh yang sama lihat itu. Kalau sampai pulang ke Jawa ada Python itu, listrik di Bali itu disuplai dari pabrik di Python itu. Nah pabrik Python itu untuk nyalakan listrik itu buat bahan bakunya adalah batu bara yang hitam itu loh, yang kayak aspal itu. Teman lihat itu diambil dari mana? Dari Kalimantan, ngeruk bumi. Sehingga secara tidak langsung begitu sampean berlebihan nyolokin listrik, ngadain ini segala macam, itu sebenarnya sampean malah menambah kerukan bumi. Semakin banyak dikeruk, semakin panas bumi ini. Jadi secara tidak langsung begitu sampean di kamar satu sudah ada TV, minta satunya ada TV lagi juga, minta, sampean itu sedang merusak bumi. Lah kenapa? Ya karena tadi itu tidak bisa selonjor sambil mejetin kakinya sambil alhamdulillah. Sudah punya kulkas satu, pengen kulkas, akhirnya listrik yang ditambah loh. Listrik ditambah nyedot Python lagi. Motor, mobil juga begitu. Harusnya ya kayak Pak Med, cukup mobil satu ditumpangi sama istri, wes nggak pakai AC-AC-an, seger wes, puas. Tapi coba kalau Pak Min nggak cukup, pengen mobil 2, akhirnya apa? Knalpot yang keluar dari mobil berapa? 2. Padahal yang dikeluarkan oleh knalpot ini racun karbon dioksidanya itu. Nah racun ini naik ke atas jelek, bersenyawa dengan yang di atas, akhirnya menciptakan hujan asam itu. Sehingga hujan yang sekarang, dulu kita hujan itu enak. Anak-anak kecil kita dulu hujan itu sehat, udan-udanan itu sehat. Sekarang udan-udanan punya penyakit tuh. Ya karena apa? Karena beluk-beluk asap yang sama keluarkan itu. Belum lagi kalau asap gini, waduh mati. Wong asapnya pabrik aja dihindari, kok langsung disedot langsung loh. Gak langsung. Kan lebih baik manjat terobongnya pabrik, langsung puas. Nah, lah turun-turun mau. Ya, jadi sekali lagi, kenapa ini saya minta ajak ke sana? Syukur itulah yang bisa melestarikan bumi. Itu orang kalau hidup dengan cara yang dianjurkan SPMA ini, lestari bumi ini. Justru SPMA lah yang ngajak untuk bahagia dunia, bahagia. Kalau sama nggak ngikuti gini, nggak akan bahagia. Lalu ujuk-ujuk mati. Nih, ada status. Tebak mau kemana kita? Status story di Instagram Mas Agus, dia bikin status tebak mau kemana kita. 2 jam kemudian losor mati, tabrakan, artis. Jadi tebak mau kemana dia? Kemana dia sekarang? Dia loh sama sekali tidak menebak bahwa dirinya sekarang dikubur. Manusia itu selalu begitu. Tidak pernah ada yang tahu bahwa 2 jam kemudian dia akan dikubur. Bahkan dia pun memberi teka-teki kepada orang lain, seolah dia tahu bahwa sebentar lagi dia nyampe Surabaya. 2 jam lagi nyampe Surabaya, mau dia di Nganjuk. Gitu loh. Jadi dia juga nggak merasakan mati, wong. Mobil yang ditumpangi itu mobil Pajero Sport terbaru, yang mahal, nyaman dan konon aman. Lepas itu pintunya, mati dua-duanya suami istri. Loh Pak Min, Pak Min kenal kan orangnya?
Itu temannya itu Bumen. Terlepas saya nggak mau nyebut nama, terlepas dari siapa dia, ini pelajaran berkali-kali kepada kita itu, berkali-kali. Dan itu sebenarnya pelajaran bagus ketika dia bikin story atau Instagram statusnya dia bilang tebak mau kemana kita. Loh, jadi sampean ini mau kemana? Mau kemana? Para pemimpin dunia yang tadi saya sebut itu mau kemana dia? Lalu nggak mau memenuhi Paris Agreement. Jadi ada sebuah agreement itu perjanjian yang dulu dilakukan di Paris, Prancis, antara para pemimpin dunia bahwa mereka akan mengurangi emisi karbon. Oh, kemana? Emisi karbon itu intinya bagaimana mereka mengurangi, ngerem rakusnya dunia, bikin pabrik yang nggak karuan banyaknya itu direm, jangan terlalu banyak biar asapnya itu nggak naik ke atas dulu. Intinya gitu aja dah. Repot-repot nanti tak terangkan malah nggak. Intinya begitu. Pokoknya biar bumi ini lestari, maka manusia harus mengurangi konsumsi, gaya hidupnya harus di setel sederhana. Sebenarnya mereka cukup benar. Ayo melu SPMA selesai sebenarnya. Loh iya. Mereka karena nggak kenal loh, Bro sih. Bener. Dan sekarang mereka sedang kumpul di Inggris ini. Mereka otot-ototan antara para pemimpin dunia itu agar mereka ini mencapai kesepakatan mengurangi laju industri untuk mengurangi apa yang disebut rumah kaca atau lapisan ozon biar nggak bolong. Ini kan kita makin panas nih ya. Jangan lihat dari ini banjir di Malang itu, terutama di daerah Batu itu. Banjir itu hitam warnanya itu. Jadi air bercampur dengan kayak lumpur itu. Kenapa? Karena pembangunan villa yang melebihi batas. Jadi lereng-lereng yang harusnya menjadi serapan air harusnya ditanami oleh hutan, ditebangi untuk villa yang agar unblock view. Sudah, sekarang banjir menghancurkan semuanya. Lah, kayak gini loh, dulur. Anu saya nggak sadar juga. Mau kemana? Tebak mau kemana? Ini, sama itu kalau nggak percaya biar Bismil, mana bola basketmu tadi? Daripada bikin stadion sih kita pakai untuk dicuci dulu bahas ini. Jadi kita ini bener dulur. Jadi kematian si VA tadi itu akhirnya menjadi apa? Perhatian kita lah. Kita nggak bahas si artisnya, tapi bahas refleksi untuk diri kita. Kalau nggak salah nama aslinya itu nggak Angel namanya, Adania. Adania kan berarti adan, panggilan itu sebenarnya. Kalaupun angel malaikat yang mendatanginya justru malaikat Israel. Iya, Mas Luis. Ngaji di SPMA itu saya ajak ngaji untuk mencari arti hidup ini mau ngapain kita. Kalau sampean dari Jawa, dari Padang, dari luar Bali ke Bali, memang nyari duit, wis gampangannya gitu. Nyari duit. Pertanyaannya, setelah sampean dapat duit, mau kemana? Kadang nggak tahu loh. Setelah sampean duit mau kemana? Kalau ternyata sampean ke Bali, lalu dapat duit 10 juta, mau dipakai apa? Kalau dapat 10 miliar, kalau dapat 100, oh bingung tak? Loh, kata Bu Min 1 miliar bingung. Jelas bingung. Bu Min kalau sama dapat 1 miliar bingung, berikan Pak Anong. Pak Anong itu udah bingung belas. Oh, dia tidak pernah tahu pertanyaannya itu apa. Ini, ayo dulur. Jadi ternyata pertanyaannya simple.
tebak saya mau ke mana. Sebenarnya seluruh manusia ini tidak tahu mau kemana dia, tidak tahu tujuan hidup, asal hidup gitu aja wes. Ujuk-ujuk mati. Aduh, coba sekarang bayangkan gimana dia kagetnya. Perasaan dia 2 jam lagi nyampe Surabaya, ternyata begitu kayak dia tidur plek, bangun di dalam kubur sendiri. Suaminya yang tidak ada, tajirnya tidak ada, anaknya di rumah, seluruh pekerjaan ketemarannya tidak ada. Tidak ada orang ngagumi, jangankan ngagumi. Mungkin yang membawa ambulan dari Nganjuk sampai Jakarta aja kan bawa mayat. Saya mau tanya sama teman sekarang, kalau sampean pengen nggak satu mobil dengan artis? Pengen tau? Seneng tau? Yang idolakan artis seneng tau? Coba sama ambulan itu. Itulah ya tuh, artis loh. Sama nggak mau. Dan iya, tapi artis toh. Artis yang sama, yang sampean idolakan dan mungkin sama akan sangat ingin satu mobil bersama. Tapi begitu sudah menjadi seperti itu, tidak ada yang mau nemani. Tidak ada. Ayo nengok seperti itulah kita itu. Tidak ada. Sekarang dia terbangun di dalam kubur, sobat. Kemana ketenarannya Pak Min? Kemana hartanya? Lalu sekarang mau teriak-teriak kemana? Siapa yang mau minta tolong siapa? Nah ini pelajaran penting. Jadi saya tidak melihat kematiannya, kan tersebar itu dia bagaimana. Saya tidak melihat kematian, saya melihat pelajaran yang bisa kita ambil. Saya juga nggak bahas perilaku dia ketika hidup, nggak mau lah. Itu biar menjadi konsumsi dia dengan Allah sendiri. Saya bahas kitanya ini. Ya. Jadi mana Gus Biyo tadi? Mana? Bawa sini. Ya, bawa sini. Sudah bersih, sedikit. Jadi kita itu gini loh dulu. Kita itu ya. Kita itu Indonesia di sini. Indonesia di sini. Ya. Indonesia di sini, Amerika di sebelah sini. Lalu di sini ada Arab, Cina, Afrika, ada Australia, segala macam. Indonesia di sini. Loh, tiap hari kita itu berputar gitu. Kita itu di sini. Dulu mungkin 1500 tahun yang lalu yang menghuni bumi ini paling baru beberapa ratus juta atau beberapa puluh juta. Bumi ini masih longgar, ya. Ya, pepohonan masih makin hari makin berkembang. Buminya berkembang nggak? Hari ini bumi yang sama ini sudah disesai dengan 7,5 miliar manusia. Semuanya punya cangkem. Bibir ini loh, yang semua bibir butuh apa? Dan semuanya punya hidung, yang setiap hidung butuh Kenapa panas? Ya karena semua bernafas. Dan ini diperkirakan 50 tahun lagi bisa sudah 8 sampai 10 miliar. Buminya tambah nggak? Tambah nggak? Jadi kira-kira makin sempit nggak? Terus sampean mau kemana? Sampean mau kemana? Nah, buminya sama. Ya di sini ini. Sekarang disesai oleh sekian banyak orang itu. Jadi kalau sekarang saya mau tanya, kita ini ditawari Allah dengan nggak di sini lagi. Kamu tak kasih segini tiap satu orang. Tiap satu orang dikasih segini. Jadi lari lo sekurang wis. Makanya
Dalam satu hadis itu disebutkan nanti di surga itu ada satu pohon yang bahkan kamu mengelilingi pohon itu, ya, kamu kelilingi pohon itu loh 40 tahun perjalanan baru nyampe ujungnya lagi. Saking gedenya pohon itu. Tuh, itu baru mantap. Nah kalau sekarang saya paling kesak mono. Gitu loh perasaan gak mau pulang ke akhirat. Bumi ini makin sempit. Kalau kita kemudian dengan sempitnya bumi ini, lalu kita rakus pengen ini pengen itu, ya makin panas bumi ini. Akhirnya apa? Anak keturunan kita nanti 100 tahun lagi tidak kebagian udara. Karena saking rakusnya kita panas. Pohon-pohon sampean tebangi. Padahal pohon itu yang menghasilkan oksigen yang kita hirup. Saya mau tanya, sampean di luar komplek ini panas tak di luar? Begitu masuk sini, adem toh? Karena di sini dipakai ibadah. Karena di sini diajak orangnya untuk artinya adem, nggak ngedungsang. Begitu sampean keluar ke sana lagi, mikir kredit lagi dia kan. Ya kan? Iya. Begitu masuk sini, enggak wis mikir akhirat, ya kan? Begitu adem makanya. Begitu keluar sana lagi, sudah. Kulkas, mobil, rumah, ya tahu. Gitu sama tak ajak sini ketemu Gus Glory, nggak mesti tidak ngomong akhirat, adem kok. Lo sampean lo berubah cuma satu ini, padahal Allah itu punya miliaran seperti ini, miliaran. Dan sampean dikasih Allah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kamu akan dikasih seluas langit dan bumi, minimal kasih satu bumi setiap satu orang. Tapi untuk orang yang bertakwa, yang tahu kemana dia tujuannya, tidak bertanya lagi, tebak mau kemana aku. Tahu dia kemana? Tahu. Makanya orang-orang beriman itu mata nyala yang pasti, bukan nanar nggak jelas. Yang dituju jelas Mas Agus. Hanya di SPMA ini tak ajak untuk punya pandangan yang jelas. Kapanpun, dimanapun kita dipanggil Allah, sudah tahu kita mau kemana, nggak kaget. Ini saya wanti-wanti ketika di dalam perjalanan, yang disetel itu jangan lain-lain, pakai bibir ini baca asma Allah. Itu loh. Ya, benar ya. Jadi ini bumi yang kita tempati sekarang dimuati berapa? 7 miliar. Sama tahu 7 miliar kan? 7 miliar itu 7.000 juta. 7.000 juta. Coba berhitung. Ini berapa orang? Coba berhitung. Amnya. 1, 2, 3. Ayo perempuan berhitung. Di dalam ini berapa orang ya Pak? Ayo mulai berasi, ayo. Iku lah apa Cak Mat tunjuk ya. Agak maju dikit biar Cak Mat dapat tempat. Maju dikit. Nah. Wong itu sesepuh kok mencoba iku lah apa. Ayo. Tahu, maju dikit tahu ini biar itu pendekar saya itu mencoba itu. Komandan kok. Banyak Mat. Berapa? Komandan berapa jumlahnya? Oh 19, masa segini 19. Yang perempuan berapa? 17. Bumin. Apa? Mantap banget. Nggak usah di luar, nggak usah dihitung. Ini mau bagi-bagi soalnya. Berapa lang? Terus dianggapnya jamu lah berapa? 50. Sampean 35 orang di ruangan ini plus 17 orang yang perempuan.
Gini aja panasnya gitu, apalagi 7 miliar. Dan ini berkembang terus, Mas Leman, kembang terus. Orang makin banyak di sini nih. Coba bayangkan, kalau nanti makin banyak, buminya ya cuma ini. Sementara orang masih belum bisa melarikan dari bumi. NASA ya gitu aja sampai hari ini ya belum nyampe bisa Mars. Mobilnya aja baru nyampe sana udah sombongnya setengah mati. Belum, jangankan kok manusia, binatang aja belum bisa bawa ke sana. Artinya mungkin 100 tahun lagi kita juga belum nyampe Mars. Padahal 100 tahun lagi bisa jadi bumi ini sudah tidak muat, tidak mampu memberikan daya dukung hidup. Mau kemana? Manusia mau kemana? Ayo cerdas, makanya ayo cerdas. Cerdas dalam hidup. Sampean kira-kira 100 tahun lagi masih di sini? Enggak, berpikir logis saja. 100 tahun lagi masih di sini Mas Budi? Enggak. Pertanyaan saya gini, 100 tahun lagi sana masih di sini? Enggak itu karena enggak pengen atau terpaksa memang enggak? Ini beda ini. Pertanyaan saya bertanya, sampean 100 tahun lagi di sini enggak? Enggak. Enggak itu karena memang udah enggak ingin di sini atau karena terpaksa memang enggak mungkin di sini lagi? Terpaksa mungkin lagi. Terpaksa toh? Ya. Loh, kalau pertanyaannya, kalau terpaksa, kenapa begitu enggak ingin sampean pergi dari sini udah panas gitu? Saya mau tanya lagi nih lebih dalam, biar tahu sampean tujuan hidup. Enaknya hidup itu apa? Bumen, ini nanti alhamdulillah sih ya. Nek pas boyo loro gak enak toh. Sebentar lagi kita akan akikoan, makan rawon, gulai. Aku nggak bisa bedakan kalau makan rawon warna kuning, namanya gulai. Kalau rawon hitam ya. Rawon seneng saya. Tapi Pak Min, rasanya rawon hari ini sama tahun lalu beda nggak? Beda apaan nih? Beda apaan nih? Beda. Kalau dulu udah, kalau 10 tahun dulu jelas beda kok. Pasti beda. Udah basi. Maksudnya udah basi? Enggak, lidah sampean waktu dulu makan soto atau rawon sama hari ini bedanya apa? Mau saya tanya rasa kok jawab harga? Sama. Mas Anom ketika pertama kali buka toko lalu terima pembayaran dari pelanggan sama hari ini bedanya apa? Cuma saya ini lebih pusing nih. Ya kan? Lebih pusing masalah. Kita hanya mengulang hal yang sama Pak Habil. Sama tiap hari. Tapi kita, yaitu tadi kata Bu Putri, terpaksa pulang itu. Baru kali ini saya ada orang pulang terpaksa itu. Hampir semua perantauan itu ya kepingin pulang. Hampir semua perantauan kepingin pulang. Kok sampean merantau di bumi nggak pengen pulang ke akhirat, itu yang bingung gak? Ini sebenarnya bekalnya belum cukup. Emang kalau bekalnya nggak cukup terus sama nggak pulang? Mau pulang kalau Allah mau ngampun kita. Loh lah iya. Ridho mau pulang besok mau pulang kalau Ridho. Nah gitu makanya kita ini ridho atau nggak ridho kita tetap akan pulang. Kayak yang tadi mungkin dia belum ridho. Mungkin belum ridho. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada bagaimana kita mengusahakannya. Lah kalau kita nggak pernah mempersiapkannya, kapan siapnya kan gitu. Seringkali Mas Nabi, orang itu seringkali ditanya, terus kenapa? Karena belum siap. Emang hari-hari kita mempersiapkannya? Pertanyaannya itu.
Makanya ada kalimat akbarul hadiyatul lil mu'minin al-maut. Hadiah terbesar untuk orang beriman itu adalah kematian. Karena dia kemudian ketemu apa yang dirindukannya selama ini. Jadi semua orang ingin mempersiapkan bekalnya. Hatinya ini loh, rindu enggak? Nah sekarang saya jujur bertanya, rindu enggak kita sama yang sana? Sana? Siap, jawabannya rindu enggak mbak? Saya tak suruh Cak Mat sinakoni. Siap rindu tapi surga guys. Cak Mat, nanti tangan di sini nggak? Ya digarap sama Cak Mat. Iya Mas Agus. Nah, sehingga kembali ke bumi ini ya. Status artis tadi membawa kita pada satu pemahaman, ternyata kalau kita mau jujur jawab, kita itu ternyata juga nggak tahu, tebak mau kemana gitu. Nggak tahu. Para pemimpin dunia yang tadi sedang kumpul di Inggris itu juga nggak tahu mau kemana di bawah negara-negaranya itu, nggak tahu. Ya buktinya mereka tidak menyetujui untuk mengurangi gas emisi karbon. Tidak setuju. Padahal dengan mengurangi itu justru lestari bumi ini. Dengan lestarinya bumi ya sudah jelas itu indikator kemakmuran toh. Nah kalau kemudian dia misalnya ekonomi dipacu luar biasa, industri luar biasa, ugal-ugalan kayak gitu mengeksplorasi alam. Lalu yang mau diindustriin apalagi kalau bumi rusak? Kan gitu mikir simpelnya harusnya. Ini karena para pemimpin dunia itu juga nggak nemukan jawaban hidupnya, ya sudah. Mereka dikuasai oleh ambisi yang nggak jelas itu. Negeri kaya ya pengen makin kaya, yang miskin ya cuma gitu, tertindas makin tertindas. Jika kalau kita ingin kembali kepada satu kemakmuran bumi, ya kembalilah kepada bagaimana Allah mengajarkan harusnya gimana kita merawat bumi ini. Karena apa? Nah ini kalau bertambah terus, orang tiap hari kan lahir itu ratusan ribu orang di muka bumi ini lahir. Yang mati juga ratusan ribu. Tapi lebih banyak yang lahir daripada yang mati. Sehingga berkembang terus ini. Buminya cuma ini. Dulu waktu saya pertama kali ke sini, rawa ini belum ada loh. Saya masuk ke sini aja masih nyibakkan semak belukar untuk motor masuk sini itu masih semak belukar. Itu yang tahu ngaji pertama-tama itu Cak Ot apa itu? Cak Mat itu. Cak Mat kesini ya Mat ya? Iya Mas Nafi apa itu? Pertama kesini kan nggak ada jalan itu. Orang malam diajak ngaji di mana ada kan? Memang nggak ada. Pada bukan dua ekor. Tapi sekarang coba zaman lihat, penuh, full. Gedung yang milik kita di sana itu, waktu pertama kali kita nunjuk tanah itu nggak bisa nyampe gedung itu karena memang itu loh bos, gitu. Kita hanya bisa melihat itu dari sebelahnya Pak Peter itu, sebelah sininya, nggak bisa masuk karena memang masih belukar terus rawa-rawa. Nah sekarang full. Dan itu akan terus, artinya bumi ini makin akan penuh. Kalau dulu hutan kayu, hutan daun, jadinya hutan beton. Dan di bumi seperti itu yang masih sama cintai. Terus saya ini kopi sih, kalau aku itu kon kopi cerita makan. Aku itu kon kopi bagus. Gak disuruh gimana-gimana. Ayo merubah hati ini. Itu tadi, tahu tujuan. Sehingga ketika ditanya, coba tebak kita mau kemana? Kita mau menuju Allah. Makanya ada 3 pertanyaan hidup yang diajarkan Pak Guru Mukhtar ke kita itu. Dari mana, akan kemana, untuk dari mana kita? Bukan dari Bapak Ibu kita loh. Ketika kita di dalam kandungan, Bapak Ibu kita itu tidak tahu apa-apa loh. Tidak tahu apa-apa. Perkembangan itu tuh Bapak Ibu tuh tidak ikut campur belas. Tidak bisa menentukan warna kulit,
juga tidak bisa menentukan jarinya jumlahnya berapa, tidak bisa menentukan mancung atau tidaknya, tidak bisa menentukan itu nanti cacat atau sempurna, itu nanti IQ-nya berapa, tidak bisa, tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ditanya dari mana kita? Dari Allah. Akan kemana? Tebak. Akan kemana? Ya akan menuju Allah lagi. Rahim ibu itu hanya rahim yang kedua, persinggahan setelah dari alam arwah menuju alam arham, yakni rahim ibu. Setelah ini mau ke dunia, namanya alam dunia. Setelah alam dunia mau kemana? Ke alam barzakh, alam kubur yang ditempati artis tadi itu sekarang. Nanti begitu trompet sangkakala ditiup, kiamat datang, itulah final destinasi kita, yakni akhirat. Jadi kita mau kemana? Ya ke akhirat. Ke akhirat kemana? Bertemu Allah. Jadi ujung dari kehidupan kita ini bertemu Allah. Lalu untuk apa hidup kita? Ya untuk mencari ampunan dan ridha Allah. Yes, tadi yang disebut ridha. Ridha Allah itu bukan ketika dicabut nyawanya, itu terus Allah sudah ridha. Tidak, ridha Allah itu adalah ketika kita dicabut nyawanya dalam keadaan bersih dari dosa dan dalam keadaan siap sanggup untuk kesana. Lalu bagaimana kita mempersiapkan itu? Jelas kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-Imran ayat 133. Disampaikan sana, kamu itu bersegeralah mencari ampunan Tuhan. Dan yang kedua selain ampunan, bersegeralah untuk menuju janji Allah, yakni jannatin itu. Jannatu arduhas samawati wal ardh. Surga yang seluas langit dan bumi. Jadi ke sana Mas Agus. Istilah Mas Agus. Mas Agus umurnya berapa? Berapa? 8. Kira-kira berapa tahun lagi? 2 tahun beringus. Loh, saya tidak doakan Mas Agus meninggal, jangan. Sampai ngasih pajak mau berjuang kemana-mana. Kapan ke Jember? Satu besok. Kita sedang bangun masjid di Jember. Hari ini sudah mulai selesai penggalian fondasinya. Insya Allah mulai besok atau Ahad kita mulai buat cakarayam dan lain sebagainya. Mas Agus masih saya butuhkan. Mas Sulaiman, Mas Imam katanya mau masang nanti dindingnya. Siap. Masih dibutuhkan. Tapi hati kita, Mas Agus, itu sudah harus siap. Kapanpun ya Allah engkau panggil, ini adalah bekalku. Itu. Jadi saya tetap berharap sampean tak ajak untuk berjuang selama mungkin, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Jadi ketika saya ngajak sampean untuk memikirkan itu tadi, bukan berarti ini baru selesai pagi tadi, siang tadi, sore ini tadi baru selesai bangun asrama di SPMA Aseran. Setelah itu nanti timnya geser ke Bekasi, bongkar asrama lama di SPMA Bekasi. Setelah itu pulang ke Ngawi, bawa bahan yang dari Ngawi untuk didirikan di Lumajang. Musola masjid juga ukuran 7,5 kali 10 kali 10. Setelah mereka pulang, Pak Mul yang di Kalimantan kita tarik, di sana digantiin sama Mas Dia sama Mas Hari untuk bangun yang fondasi di Jember. SPMA, jadi semangat tetap. Semuanya bangun masjid, bangun asrama, bangun sekolah, bangun DPK. Yang Lumajang sudah jadi, yang asramanya insya Allah tanggal 21 ini Wakil Bupati mau datang. Semangat. Tapi dalam kesemangatan itu, rindu akan kampung akhirat itu tetap membuncah. Karena seindah apapun di dunia, rumah yang mau kita tempati selamanya itu yang di sana, Pak Min. Yang mau kita tempati selamanya itu di sana.
Seindah apapun rumah yang tadi sore, tadi siang tabrakan itu, seindah apapun rumahnya di Jakarta, sekarang ya ditinggal. Yang mau nempati ya apa yang dia siapkan. Syukur kalau dia sudah nyiapkan. Nah kalau enggak, mungkin ketika dia sehari yang lalu ketika ditanya, kamu nggak mikir akhirat tak? Mungkin jawabannya juga akan ngomong belum siap sangu. Mungkin gitu. Tapi apakah ketika tidak siap sangu lalu malaikat Israel, kamu tidak siap ya sudah saya tak balik lagi gitu. Nah. Ya, jadi itu bersemangat, bukan bersama tak ajak nggak semangat, gitu loh. Oke, Mas Leman, yang di asrama SMA Serang belum dipasang listriknya, yang di SPMA Kota Madiun juga belum dipasang, yang di SPMA Lumajang juga belum dipasang listriknya. Ayo kita mencari sangu berdasarkan keahlian kita masing-masing. Jelas ya? Nah, ayo main basket kan? Ada pertanyaan? Pun, gitu aja. Kira-kira si artis itu nanti wajah yang kemarin cantik jadi kekaguman banyak orang, kira-kira seminggu lagi jadi seperti apa wajahnya? Jadi seperti apa? Bukan hanya artis itu ya, itu hanya untuk kaca kita bahwa kita pun akan begitu. Secantik apapun sampean, suaminya gue ganteng Mas Budi, nggak kayak saya dan sampean, ganteng dia. Iya Pak Min kalau Pak Min ganteng Pak Min lah. Di mata Bu ganteng Pak Min, tapi saya tadi ditunjukin sama anak saya foto-foto bagaimana dia menyatu dengan mesin mobil, nggak mentolo saya. Saya hanya kebayang betapa dia tidak nyangka bahwa dia akan seperti itu. Dan semua orang seperti itu. Ya, sampean tak ajak untuk cerdas, selalu mengambil pelajaran dari tiap fenomena. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu mengatakan la'allakum tadhakkarun, la'allakum tafakkarun, la'allakum, selalu begitu. Agar sampean Glory, Agus, Budi, Leman, Imam berpikir, agar Glory, Min, Mamat bertafakur, eling kembali. Nah, setiap fenomena di sekitar kita itu harus selalu kita tarik menjadi pelajaran. Jangan hanya kena berita, iya, wow, wow, apa? Tapi kalau nggak bisa ngambil pelajaran, apa? Ya, maka di SPMA sama agak cerdas, bumi cuma segini, agak kurus, dan sebentar lagi akan apalagi makelar tanah makin banyak. Semua pengen dijual. Ya. Tukang listrik sudah makin agar semua bangunan ini bisa dikasih listrik, semuanya begitu. Iya toh. Yang tukang bengkel mobil juga gitu. Kalau bisa semua orang punya mobil biar bengkelnya gitu guys. Yang tukang pariwisata juga gitu, kalau bisa itu wisatawan seakeh-akeh bebek dunia ini. Gitu kan, yang tukang bangunan juga gitu, kalau bisa semua tanah di muka bumi dibangun. Kan gitu semua. Loh, bayangkan kan gitu. Yang tukang mobil juga gitu, kalau bisa ini jual mobil gimana sehari kok ada jual beli itu 10, 20, kalau bisa gitu. Nah itu terus buminya gitu. Ya, yang tukang bakso juga gitu ya kan. Jadi gitu. Paling tukang kayu tok yang
nggak kepengen bumi ini ada kayu. Wah, ada kayu terus ya. Kepengen bumi ini ditumbuhi kayu atau kepengen bumi ini diketok semua kayunya? Jadi kalau nuruti keinginan dunia, maka itu tadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan kamu, melalaikan kamu, baru berhenti manusia itu hatta ketika zurtum, kamu masuk al-maqabir, ke dalam kubur. Jadi semua ambisi manusia itu baru selesai kalau masuk kubur, baru berhenti dia. Apa Mas Adil? Mau sahur? Oh, iya. Belum ya? Saya rasa kajian kita pada malam hari ini cukup di situ. Saya ajak sampean berpikir simpel. Dari pelajaran tadi Mas Agus, tebak mau kemana kita Mas Agus? Dari mana kita Mas Agus? Dari Allah. Mau kemana Mas Agus? Mau kepada akhirat. Untuk apa hidup kita Mas Agus? Mencari ampunan dan ridha. Kita cari nafkah, arahnya adalah untuk menebus agar kita mendapat ampunan dan ridha. Kita cari harta pun begitu. Kita cari makan, kita berkeluarga, semuanya arahnya ke sana. Oke Mas Hafid? Selesai Hafid ya? Oke. Secara itu kajian kita pada malam hari ini. Saya tetap mengajak dulu-dulu untuk semangat di dalam berkarya, tapi arahkan, jangan sampai kaget. Jangan sampai kaget. Hanya siapkan sekarang. Siapkan betul hati, pikiran kita untuk menuju ke sana. Tidak tahu kita, ada yang dipanggilnya dengan cara tabrakan di tol, naudzubillah dari. Ada yang dipanggil dengan cara sakit. Ada yang dipanggil tidak ngapa-ngapain. Kemarin itu ada, jadi nggak ngapa-ngapain, dia cuma mau ke pasar, mau ngantar barang dagangannya, terus habis ngangkat dagangan ke mobil, terus mau ambil lagi yang di rumah mau diangkat, ternyata dia dulu, kenapa ini kepalaku kok agak pusing ini, aduh, terus dia duduk, kalau mati. Jadi istrinya ya teriak-teriak nanya karena siapa ada tak ngapa-ngapain kok. Jadi mau ngangkutin barang ke mobil aja, dapat satu terus mau ambil lagi terus atau kepala buka ada, terus duduk dia di kursi, duduk sebentar terus dipanggil terus gak ada. Ada yang model gitu, ada yang misalnya malam tidur pas subuh dibangunin gak mau bangun. Nah, maka pagi besok sama nak kerja lah, ya kerja, produktif. Tapi selalulah siap bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Ampunan yang harus kalian jadikan. Kalau saya itu dulu ya. Allah merahmati dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita dalam produktivitas yang berorientasikan ampunan dan ridha Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma fil dunya Allahumma fil akhirati Allahumma ta'ala bala Allahumma la taj'alna Allahumma la tuqina syaitin wa la tuqina Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa min syarri Allahumma inna nas'aluka Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebelum saya akhiri di workshop Wonogiri itu seluruh peserta saya ajarin cara
menganalisa bisnis, menganalisa peluang-peluang usaha ekonomi produktif. Saya ajarin kemarin. Artinya apa? Di SPMA meskipun sampean diingatkan akhirat, tetapi bukan berarti kemudian sampean tetap harus diajak itu. Kan siapa yang ikut bosor? Ya kan? Hampir satu ya, ada nih. Ya hampir sehari. Malah setelah itu tindak lanjutnya saya ajak mereka untuk bisa mensinergikan peluang-peluang bisnis antar cabang. Dan beberapa cabang sudah ada deal-deal untuk saling menukar dan mengirim komoditas. Artinya bukan kok kemudian sampean itu ketika ajak ingat seperti ini itu lalu melupakan itu. Tidak, bahkan dalam workshop nasional yang itu acara resmi SPMA seluruh Indonesia ada topik tentang bagaimana bicara tentang ekonomi produktif. Tapi di luar itu semua tetap arahnya adalah gimana agar kita sewaktu-waktu siap. Tidak seperti orang-orang umum itu yang kemudian ambisinya tanpa rem. Betul. Ya. Ayo kita menyerah bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.